semuanya Sobat After Race. Balik lagi sama gue Sadrina Evanalia. Dan sebelum kita mulai podcastnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel gue, yaitu Sadrina Evanalia. Nah, tadi kita sama-sama udah lihat dan juga nonton gitu ya di MotoGP Hungaria 2025. Dan tentu aja ini kita juga bakal membahas sama Albi. Dan halo Albi. Halo, apa kabar Sadrina dan juga Sobat After Race? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar baik. Nah, Bi, sebelum kita mulai gitu ya, ke Albi dulu nanti hasil balapannya untuk MotoGP Hungaria 2025 ini adalah yang lagi-lagi adalah Marc Marquez gitu, pertama. Yes. Kedua ada Pedro Acosta, ini juga nanti kita akan ngebahas bagaimana improvement dari Pedro Acosta. Dan kemudian juga ada Marco Bezzecchi, ini juga improvement yang bagus banget ya dari Aprilia. Nah, untuk gap Marc Marquez ke Pedro Acosta ini juga lumayan gede ya gapnya, yaitu 4,3 detik, dan juga gap antara Marc Marquez ke Marco Bezzecchi itu 7,4 detik. Dan ini adalah Marc Marquez kemenangan pertama ya dari Marc Marquez di Balaton Park, kemudian juga kemenangan 7 kali berturut-turut sejak MotoGP Aragon, dan juga kemenangan ke-13 dari 14 balapan main race itu di MotoGP 2025 sejauh ini. Oke, itu tadi udah di fakta-faktanya gitu ya. Nah, untuk impresi balapannya sendiri, ini gue langsung aja ke Albi, kayak gimana Bi untuk MotoGP Hungaria 2025? Oke, untuk Hungarian GP di Balaton Park ini, mulai dari sprint race sampai dengan main race-nya, bisa dibilang banyak banget insiden ya, Dan ini kalau menurut gue nggak lepas dari sirkuit ini jadi yang pertama bagi para pembalap MotoGP, bagi seluruhnya ya, walaupun mereka beberapa di antaranya udah pernah private test di sana, ada yang pakai motor MotoGP langsung, ada yang pakai motor superbike dari pabrikan masing-masing, buat mengenali bagaimana karakter daripada sirkuit ini sendiri. Dimana kan sirkuit ini tuh counter clockwise atau anti clockwise, terus juga dia itu baru. Terus kalau kata beberapa pembalap ini tuh karakternya stop and go gitu ya, dan itu emang terbukti. Kita ngelihat bahwa sirkuit ini itu banyak banget tikungannya, begitu kalau abis ngerasain straight ataupun fast corner agak lama, tahu-tahu ketemu chicane, dan chicane-nya banyak banget. Itu kalau misalnya kita lagi riding yang stop and go kayak gitu, kita harus nge-push dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba harus ngerem, harus ngerubah arah arah motor, itu capek banget rasanya. Apalagi nih dijalani selama lebih kurang 26 laps ya. Dan itu pasti capek banget sih. Nah, beberapa rider juga kelihatannya masih sulit untuk bisa melakukan manuver-manuver yang rapi, dan beberapa di antaranya banyak yang keluar, dan ini kejadian ya, mulai dari Moto3, Moto2, MotoGP juga dari sprint race sampai dengan main race, banyak banget insiden, entah itu melebar, entah itu tekor, apa segala macam. Karena selain karena sirkuitnya ini baru, belum well known banget sama para pembalap, juga lebar daripada lintasannya tuh sempit, cuma sekitar 12 sampai dengan 15 meter aja, dan ini sangat tricky untuk para pembalap bisa melakukan overtake. Jadi harus benar-benar punya gap yang deket, terus juga punya peluang untuk bisa overtake di titik-titik tertentu gitu. Jadi ya kita bisa lihat tadi ada beberapa pembalap yang crash, walaupun beberapa ada yang rejoin gitu ya. Tapi ya ini kelihatan sih bahwa sirkuit ini masih belum bisa dihafal 100% sama para pembalap. Tapi gue salut sama beberapa pembalap yang emang bisa finish terdepan ya, mulai dari Marc Marquez, mulai dari Pedro Acosta, Marco Bezzecchi, Jorge Martin juga. Jadi bisa dibilang cukup seru, dan insidennya itu sih yang benar-benar kayak ini banyak banget ini yang jatuh gitu. Total yang do not finish itu ada 5 rider ya, ada Zarco, Jack Miller, Fernandez, Joan Mir sama Enea Bastian ini. Tapi itu belum termasuk sama rider-rider yang sempat insiden tapi akhirnya rejoin lagi gitu, kayak misalnya Fermin Aldeguer, terus juga ada Alex Marquez kayak gitu-gitu. Nah, tadi yang agak gue lihat cukup mengerikan itu adalah pada sesaat setelah start di lap pertama, kita lihat ada Enea Bastian ini yang jatuh, dan jatuhnya tuh pas di chicane, dan dia kelihatan kayak nengok ke sebelah kirinya dia gitu buat memastikan bahwa ini ada motor nggak nih mau nabrak gue, karena dia nyebrang lintasan gitu dan lagi rame-ramenya gitu kan. Jadi
agak cukup mengerikan. Nah, gue juga melihat banyak komentar Drin di sosial media pada saat pasca sprint race kemarin, mulai dari postingan-postingan akun MotoGP yang ada di Indonesia, fanbase gitu, terus juga dari luar negeri, penikmat MotoGP itu pada bilang, ini sirkuitnya berbahaya banget nih gitu. Dicoret aja lah dari kalender MotoGP tahun depan kayak gitu. Dan banyak banget komentar negatif, dan itu juga semakin diperparah pada saat sesi kualifikasinya Pedro Acosta. Dia mengalami high side gitu ya, terus motornya sama Pedro itu jatuh ke gravel, dan motornya tuh muter berapa kali sampai akhirnya ngenain kameramen dari Dorna Sport sendiri, dan itu untungnya hanya mentok kena kamera gitu. Kalau misalnya itu bablas, itu bisa kena si kameramennya sendiri, dan itu bisa sangat mengancam nyawa gitu. Jadi karena ini kalau menurut gue di blacklist sih nggak usah, tapi disempurnakan aja mulai dari safety-nya, terus juga pengamanannya, serta karena ini baru pertama kali, jadi ya gue melihat ini sangat wajar banget ketika ada trial error gitu. Di Mandalika juga pada saat pertama kali diadakan di tahun 2022 dulu juga kan beberapa pembalap tuh bilang ini lintasannya berpasir, batunya tajam-tajam, terus juga agak mengerikan, suhunya panas segala macam. Nah, hampir semua masukan-masukan daripada para rider itu diterima sama pihak pengelola Mandalika, dalam hal ini MGP. Makanya kan ada beberapa penyesuaian, misalnya dari batu-batunya itu diubah, terus juga aspalnya juga ditambal ulang, terus pakai kualitas yang lebih bagus, terus juga rajin dibersihin. Kecuali panas ya, kalau panas itu udah nggak bisa diapa-apain, karena emang kita tinggal di iklim tropis, apalagi itu di Indonesia Timur gitu masuknya, yang punya suhu matahari lebih panas terasa gitu. Jadi ya pada akhirnya sekarang Mandalika udah minim banget masalah-masalah yang dulu pernah dikeluhkan. Nah, berharapnya di Balaton Park sendiri ini bisa ada improvement, khususnya terkait dengan safety, tentang bagaimana MotoGP nantinya bisa berjalan dengan baik di sana. Karena kan di sana tuh nggak cuma MotoGP, tapi juga ada Superbike gitu. Jadi kayak ya nggak mesti di blacklist lah. Yang penting ada improvement aja dari pihak pengelola sirkuit dan juga negaranya, walaupun nggak murah. Tapi ya berharapnya bisa semakin baik ke depannya. Karena ini salah satu sirkuit yang menurut gue menantang ya buat beberapa rider. Dan kita juga bisa ngeliat beberapa rider tuh mengalami improvement dan cocok sama karakter sirkuit ini. Kayak misalnya ada Honda, terus juga ada KTM, Ducati juga beberapa ridernya juga cocok kayak gitu. Aprilia juga sama. Jadi kayak ya cukup seru lah MotoGP di Balaton Park ini untuk kesan balapan di seri kali ini. Gitu Drin kira-kira. Kalau dari lo gimana Drin? Iya, kalau gue sebenarnya impresinya tadi bener banget. Gue sempet teriak gitu ya kalau yang pas Enya Bastianini crash gitu, karena itu mengerikan banget sih, itu berbahaya banget. Apalagi, gue takutnya ketika Enya Bastianini itu ketabrak gitu sama pembalap-pembalap lain yang ada di belakangnya. Tapi alhamdulillahnya untungnya dia emang ke gravel gitu ya, jadi nggak ada insiden apapun gitu. Nah, kalau untuk dari balapan tadi, bener banget, yang di lap pertama, kemudian juga di tikungan pertama itu adalah yang momen krusialnya juga gitu ya. Ketika Marc Marquez disalip sama Marco Bezzecchi, kemudian juga tadi Marc Marquez itu sempat ngerem gitu ya. Ini sempat nyentuh belakang motornya Bezzecchi dan juga ngerem sampai akhirnya dia ngelebar gitu ya. Akhirnya juga dia dibalap sama Morbidelli. Nah, tadi tuh setelah Marquez ngeruduk Marco Bezzecchi, itu winglet di sebelah kanannya Marc Marquez kayak rusak ya, kayak patah retak sedikit ya? Gitu. Betul, kayak retak gitu ya. Jadi itu selama balapan ya Marc Marquez nggak sempurna-sempurna juga motornya, maksudnya di winglet kanannya gitu ya. Nah, yang menurut gue yang paling terkesan lagi gitu, Marco Bezzecchi ini bisa mengimbangi lah ya aksi dari Marc Marquez gitu. Sempat ada ya saling overtake gitu sampai akhirnya di lap ke-11. Ini mungkin nanti Albi juga bisa nambahin ya soal bagaimana penggunaan ban gitu ya. Kalau gue lihat tadi di lap ke-11 itu mungkin karena penggunaan ban dari Marco Bezzecchi ini juga udah aus ya, karena kan dia pakai ban medium soft ya. Kalau Marc Marquez itu pakai medium. Jadi abis di lap 11 itu setelah overtake beberapa kali sama Marc Marquez, ini Marc Marquez overtake Bezzecchi dan langsung ngacir gitu ya setelahnya di lap ke-11. Dan sebelum-sebelumnya di lap-lap sebelumnya memang kan Marc Marquez itu sempat mencoba beberapa kali. Tapi untuk keberhasilan di lap ke-11 ini
menurut gue adalah sebelum-sebelumnya Marc Marquez itu mencoba overtake-nya dari sisi luar ya, maksudnya dari sisi luar racing line gitu. Terus kalau misalkan di di lap ke-11 itu Marc Marquez dari sisi dalamnya Marco Bezzecchi, makanya akhirnya dia bisa ngebalap Bezzecchi dan akhirnya ngacir ke depan gitu Bi. Nah untuk beberapa yang impresif lagi sebenarnya adalah Jorge Martin gitu ya, dia dari posisi 16 menjadi posisi keempat gitu. Dan secara apa ya, kalau misalkan tadi Albi bilangnya ini adalah sirkuit yang berbahaya, dari yang beberapa pembalap memang ini ngomong bahaya banget sebenarnya untuk sirkuit ini, karena banyak banget tikun-tikungan gitu ya yang membutuhkan braking ataupun hard braking, yaitu titik-titik poin, titik-titik ataupun braking pointnya. Terus udah gitu juga dibilangnya tuh ketika tikungan itu sempit gitu, jadi agak susah. Dan kalau misalkan katanya Marc Marquez gitu waktu kemarin, yang paling penting di sirkuit Balaton Park ini adalah menjadi paling terdepan gitu dari sejak lap pertama. Jadi kalau misalkan memang mau di posisi pertama, ya udah dari startnya itu udah di pertama dulu, karena di tikungan pertamanya sempit gitu. Makanya waktu kemarin di sprint race yang paling mengerikan juga waktu kemarin kita lihat kan itu Quartararo gitu ya. Quartararo dia sempet ngerem gitu, terus udah gitu nabrak bagian belakangnya Enea Bastianini gitu, sampai akhirnya kan juga Fabio Quartararo kena long lap penalty gitu. Nah, yang ingin gue tanyain lagi bagaimana performanya tadi ya, ada Bezzecchi dan juga ada Pedro Acosta gitu. Nanti kita ngebahas Jorge Martin di belakang ya. Jadi yang gue tanyain dulu Marco Bezzecchi dan juga Pedro Acosta. Menurut Albi kayak gimana, Bi? Oke, nah sebenarnya kan waktu pas minggu lalu di GP Austria ya, kita memprediksi bahwa kalau gue memprediksi bahwa Marc Marquez ini akan juara pertama. Terus keduanya itu keduanya itu Marco Bezzecchi, yang ketiganya itu Fermin Aldeguer. Ya setidaknya dua nama ini masuk lagi lah ke dalam podium gitu. Karena gue melihat ada perkembangan yang cukup signifikan nih dilakukan sama Aprilia dan juga Marco Bezzecchi sendiri. Mulai dari tentu dari teknik motornya ya. Ini kan pasti ada pengembangan yang dilakukan yang juga hasil daripada input test rider yaitu Lorenzo Savadori dan juga pembalapnya sendiri, yakni Marco Bezzecchi. Terus juga Marco Bezzecchi makin di sini kayaknya makin nyaman nih bawa Aprilia RSGP sendiri, karena kalau misalnya dari catatan gue pertama kali Marco Bezzecchi ini mulai menunjukkan kekuatannya dengan menggunakan motor Aprilia itu pada saat di Silverstone Grid. Jadi di race awal sejak Thailand, terus geser masuk ke seri ke-7 yang digelar di Silverstone ini, langsung mencetak podium pertama. Nah setelah itu, walaupun nggak secara berurutan ya, ada konsistensi yang gue baca secara grafik terjadi sama Marco Bezzecchi. Nah, dari seri ke-7 di Silverstone, lanjut lagi di seri ke-9 di Italia GP, dia bisa mulai maju ke posisi 5 lagi. Terus di Belanda seri ke-10 ini dia berhasil finish di P2. Di Ceko seri ke-12 dia juga P2, konsisten. Nah, terus di Austria sama di Hungaria dia lagi-lagi back to back posisi ke-3. Nah, kenapa ada improvement yang cukup baik di tangan seorang Marco Bezzecchi ini? Karena Aprilia sebenarnya tahun-tahun lalu itu udah punya modal yang bagus buat berkompetisi di MotoGP. Kita lihatlah ada Alex Espargaro dan juga Maverick Viñales yang beberapa kali podium gitu kan di antara tahun 2023 sampai dengan 2024. Nah, itu bisa mengindikasikan bahwa Aprilia sebenarnya sudah punya modal. Nah, terus akhirnya setelah Maverick Viñales ini cabut ke KTM, terus juga Pak RT harus cabut dan pensiun sebagai pembalap dan mulai jadi test rider Honda, maka sosok yang bisa memasak Aprilia itu nggak ada lagi yang benar-benar punya pengalaman selain Lorenzo Savadori. Nah, mereka ngerekrut orang-orang yang pertama kali pakai Aprilia, ada Jorge Martin dan juga Marco Bezzecchi. Awalnya Jorge Martin itu
dapuk untuk bisa menjadi tombak utama atau tulang punggung daripada Aprilia sendiri, karena dia punya titel juara dunia, terus juga sebelumnya pernah punya titel sebagai runner up. Sedangkan Marco Bezzecchi pada saat di Muni VR46 di tahun-tahun sebelumnya itu walaupun punya kekuatan, dia kayak masih angin-anginan. Nah, tapi karena mungkin Jorge Martin itu mengalami cedera yang cukup parah, sehingga Aprilia mau tidak mau mengandalkan seorang Marco Bezzecchi. Nah, dengan beban tanggung jawab yang begitu besar, terus juga gue melihat ada kesepahaman karena mereka sama-sama dari Itali, motor Itali, terus juga prinsipalnya orang Itali, Massimo Rivola, tim teknisnya juga banyak dari Itali, terus juga Marco Bezzecchi dari Itali, sehingga bahasa yang bisa mereka pakai untuk komunikasi berjalan jauh lebih lancar kalau menurut gue kayak gitu. Nah, sehingga inputnya seperti apa, output yang dihasilkan seperti apa tuh jadi benar-benar jelas. Ditambah juga Marco Bezzecchi ini pasti sedikit banyak dia mempelajari data-data yang pernah ada di Aprilia sebelumnya, kayak misalnya yang dipakai sama Pak RT, yang dipakai sama Maverick Viñales pada saat mereka masih di Aprilia, sehingga mereka kayak menemukan data-data yang bisa mereka kembangkan dan mereka coba aplikasikan sama seorang Marco Bezzecchi ini. Nah, terus dengan berjalannya waktu, Marco Bezzecchi mulai menunjukkan konsistensinya, dan sekarang juga kalau misalnya kita lihat di klasemen, dia ada di posisi keempat kan, dan jaraknya itu cuma 31 poin aja selisihnya dari Pecco Bagnaia yang ada di posisi ketiga klasemen. Jadi kalau misalnya Marco Bezzecchi terus-terusan begini nih, Drin, terus Pecco Bagnaia masih kesulitan dengan dirinya dan juga motornya, gue merasa posisi ketiga klasemen bisa aja dikudeta. Di sisa berarti 8 race lagi ya nggak sih untuk beberapa seri ke depan gitu. Nah, terus juga kalau misalnya Alex Marquez terus-terusan kayak gini juga kan kemarin sempat kena long lap penalty, terus juga tadi mengalami crash. Ya bukan hal yang nggak mungkin, perebutan runner up ini akan dilakukan antara Marco Bezzecchi dan juga Alex Marquez juga, karena Alex Marquez jaraknya sebenarnya masih cukup jauh sih ya, dia 280 poin, sedangkan Marco Bezzecchi 197. Tapi kalau misalnya secara matematis ini berjalan seperti ini terus, ya nggak sulit sih menurut gue buat bisa mengkudeta posisi ketiga ataupun posisi kedua. Nah, tapi untuk mengkudeta posisi pertama yang dipegang sama Marc Marquez sekarang emang jauh banget, jauh banget. Bahkan kalau misalnya kita ngomongin tanda kutip Marc Marquez, orang-orang tuh udah ngomongin kapan nih gelar mengunci gelar juara dunia gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita fokus ke Bezzecchi ya bukan hal yang tidak mungkin dia bisa mengkudeta Pecco Bagnaia dulu lah. Apalagi Pecco kan kayak di Hungarian GP tuh kayak for the first time dia start di luar 10 besar dan pertama kali dia masuk Q1 dulu gitu. Terus juga data-data dari Marco Bezzecchi ini mungkin juga diterapkan oleh Aprilia ke Jorge Martin, sehingga Jorge Martin juga tadi kita bisa lihat performanya cukup bagus ya, walaupun itu termasuk yang ketolong sama beberapa insiden yang ada, tapi untuk bisa bertahan dan akhirnya finish di posisi keempat juga tentu ada usaha dari seorang Jorge Martin sendiri. Nah, kalau gue berspekulasi bahwa apa yang dialami sama Jorge Martin tentu ada pengaruhnya dari apa yang udah dilakukan antara Aprilia dengan Marco Bezzecchi sebelumnya untuk bisa mengembangkan motor menjadi lebih enak dipakai dan kompetitif melawan para rivalnya, mulai dari KTM dan juga Ducati. Nah, tadi mungkin yang bikin Marco Bezzecchi ini sedikit tercecer di akhir adalah karena penggunaan ban, Rin. Jadi kalau misalnya kita lihat dari data Michelin yang tadi juga Sadrian udah ngasih ke gue secara langsung kan, bahwa kayak Marc Marquez ini pakai medium-medium, terus Pedro Acosta pakai medium soft, sedangkan si Marco Bezzecchi juga sama pakai medium soft. Nah, dia pada saat di pasca race dia bilang dia masih membutuhkan grip yang lebih banyak pada ban soft yang dia pakai. Nah, ban soft itu ketika dia pakai kalau dibandingin sama medium udah langsung dapat grip paling bagus, sehingga dia bisa melesat jauh di lap-lap awal dan bisa melakukan beberapa fight dengan Marc Marquez, Pedro Acosta. Nah, tapi dengan fight yang dia lakukan tersebut dan dia mungkin tidak memperkirakan akan terjadi banyak fight, sehingga bannya lebih cepat aus gitu. Nah, kalau misalnya dia pakai medium, mungkin dia masih aman, tapi dia nggak akan bisa secepat di awal-awal gitu. Jadi dia pakai ban soft itu adalah untuk mengunci terlebih dahulu posisi start di awal sampai ke beberapa putaran di depan. Tadi kan Sandrino udah bilang bahwa ada beberapa pembalap yang bilang di Balaton Park ini kunci keberhasilan ataupun kemenangan adalah bisa
punya start yang bagus dan melesat di depan. Nah, itulah yang dibutuhkan sama seorang Marco Bezzecchi dengan memanfaatkan ban medium soft yang dia pakai. Dia butuh banget melesat di awal karena track ini tuh susah buat nyalip, sehingga dia punya planning untuk melakukan defense lebih sering gitu. Nah, tapi alhasil Marc Marquez sudah nyusul dan dia tidak menduga akan ada Pedro Acosta yang juga akan menyusul dia, sehingga yang seharusnya battle itu cuma satu kali antara dia sama Marc Marquez saja, tapi dia harus melakukan itu sama Pedro Acosta. Dan mungkin Pedro Acosta juga karena dia menggunakan ban yang sama, dia udah mantau dari belakang dan dia udah memperkirakan, nih kayaknya Marco Bezzecchi udah haus nih ban belakangnya, sekarang gue waktunya buat attack gitu, sehingga akhirnya Pedro Acosta bisa melesat, menyusul dan meninggalkan gap yang juga cukup lumayan sama Marco Bezzecchi gitu. Dan tadi kita lihat juga beberapa kali ada battle dan Marco Bezzecchi agak kepayahan ya untuk bisa nyusul, tapi bukan karena tenaga mesinnya, melainkan karena ban yang udah haus. Ketika dia harus nge-push lebih dalam, ada potensi dia akan mengalami crash, entah itu low side ataupun high side, karena bannya udah nggak bisa diajak buat nge-push. Intinya sih kayak gitu sih, Drin. Gitu deh. Oke, nah kalau misalkan tadi gue tambahin ya sebelum kita ke Pedro Acosta ya. Nah kalau dari hasil konversinya dari Marco Bezzecchi, dia tuh bilang sebenarnya tadi ya berada di baris terdepan itu adalah kunci untuk bisa berada di depan gitu, untuk memperjuangkan podium. Terus kemudian juga tadi dia bilang dia sudah memberikan segalanya yang terbaik untuk di race-nya gitu, di main race MotoGP Balaton Park ini gitu. Dan tadi kalau misalkan sempet disinggung gitu ya soal Jorge Martin, kalau misalnya ini pengembangan motor dari Marco Bezzecchi gitu. Nah, untuk di media scrums-nya ini juga ada Jorge Martin, dan Jorge Martin ini kelihatan senyum ya, dan senyumnya tuh bukan senyum yang sumringah, tapi senyumnya senyum tulus gitu. Dan dia bilangnya dia super puas banget dengan pengembangan dari Aprilia gitu yang sejauh ini dilakuin. Dan dia bilangnya dia merasa sangat puas saat ini dibandingkan kalau misalkan dia menang dengan Ducati tahun lalu. Jadi rasa kepuasan tersendiri gitu buat Jorge Martin bisa menang bersama Aprilia. Maksudnya di sini bukan menang ya, tapi lebih kepada berada di posisi terdepan gitu untuk bisa memenangkan balapan gitu. Jadi ini memang kayaknya arah pengembangan dari Aprilia udah bener gitu ya di tangannya Marco Bezzecchi gitu. Karena kan memang Jorge Martin juga ya cederanya juga cukup panjang gitu ya pemulihannya. Oke Bi, untuk Pedro Acosta, sebelum ke Pedro Acosta dibahas sama Albi, ini juga ada hasil konferensi persnya. Dari tadi Pedro Acosta dia bilangnya sih sebenarnya Marc Marquez di sini sangat-sangat strong banget, kuat banget, dan juga Pedro Acosta ini nggak berekspektasi apa-apa sebenarnya. Tapi yang dibutuhkan adalah lebih kalem di sini supaya bisa konsisten dan juga nggak melakukan crash lagi seperti yang dilakuin waktu kemarin di sprint race maupun di sesi kualifikasi gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat juga performanya Pedro Acosta sejak di sesi FP1 sampai dengan practice itu bagus banget, Bi. Kalau misalkan kita lihat pace antara Pedro Acosta yang paling mendekati pace-nya atau speed-nya dari Marc Marquez gitu. Nah, kalau Albi sendiri melihat Pedro Acosta kayak gimana? Oke, Pedro Acosta sendiri emang kalau misalnya kita lihat di main race ini cukup bagus dan itu sudah berjalan semenjak hari Jumat kemarin, walaupun ada beberapa insiden dia kayak crash yang tadi gue bilang di awal yang motornya hampir memakan korban walaupun korbannya adalah satu unit kamera kayak gitu. Tapi gue emang lihat dia termasuk yang cukup punya ambisi. Dia banyak meniru, dia mengakui Pedro Acosta mengakui bahwa dia banyak meniru cara-cara Marc Marquez dalam berkendara, bermanuver, dan melakukan pengereman segala macam. Dan itu hanya dia lihat dari tatapan mata aja. Karena kan kalau secara data itu nggak akan mungkin bisa didapetin kan, kecuali oleh pabrikan dari Ducati sendiri gitu. Tapi dia mempelajari bagaimana Marc Marquez berkendara. Ya itu belajar gitu sama guru yang tepat lah, sama orang yang tepat, karena memang pengalaman dari Marc Marquez sendiri udah cukup panjang, dan di Ducati ini juga Marc Marquez bisa dibilang puncak karir gitu kan. Jadi kesempatan yang bagus buat seorang Pedro Acosta dia untuk bisa belajar dari para pembalap yang lain, khususnya dari Marc Marquez sendiri, walaupun dia nggak secara eksplisit meniru gitu ya, tapi hanya melihat gayanya Marc Marquez dan mempelajari seperti apa sih yang Marc Marquez kerjakan, dan mungkin dia akan mengadopsi
beberapa gaya yang mungkin cocok dengan cara bawa dia di atas motor KTM RC 16 sendiri. Nah, Pedro juga bilang bahwa si Marc Marquez ini selalu punya banyak ide gitu, di saat pembalap lain tuh nggak pernah kepikiran. Nah, itulah yang menstimulus dia akhirnya untuk bisa mencari cara, nih gue harus punya ide juga untuk bisa mengakali suatu permasalahan tertentu, mulai dari motornya, lalu juga dari situasi balapnya, tracknya, dan lain sebagainya. Sehingga mungkin itu yang bikin dia kayak, udah gue nothing tulus aja dulu saat ini, yang penting gue bisa finish. Karena pada saat di sprint race kemarin dia kan mengalami crash, dan bisa dibilang KTM pada saat di sprint race kemarin tuh kedodoran banget, mulai dari Enea Bastian ini yang akhirnya crash setelah insiden sama Fabio Quartararo. Dia lanjutin jalan, akhirnya crash sama Johan Zarco, terus juga ada Pedro Acosta sendiri yang crash, terus Brad Binder harus balik ke pit karena gua nggak tahu karena apa masalahnya. Terus juga yang berhasil finish itu adalah Paul Espargaro yang menggantikan Maverick Viñales. Itu pun ya nggak bisa dibilang bagus ya, cuman kayak aman aja lah intinya kayak gitu. Nah, tapi akhirnya Pedro Acosta bisa melunasi hutang kepayahan yang terjadi pada KTM pada hari Sabtu kemarin dengan berada di posisi kedua. Tadi juga kita ngelihat di pedoknya KTM tuh orang-orangnya pada senyum gitu ya, dan berharap banget Pedro Acosta bisa podium kedua setelah fight sama Marco Bezzecchi. Tapi memang kalau gue ngelihat Pedro Acosta ini kayak apa ya, dia pembalap baru di MotoGP, tapi dia itu kayak yang silent killer gitu loh, tiba-tiba muncul, tiba-tiba fight, walaupun statusnya saat ini masih angin-anginan gitu, kadang di depan, kadang di belakang, kadang glosor gitu. Tapi ketika dia udah mulai ngerasa confident sama sirkuitnya, sama settingan motornya ataupun setup yang dia pakai di balapan tertentu, dia pasti akan nge-push yang terbaik gitu. Yang akhirnya dia kan pernah podium juga sebelumnya di sprint race, juga beberapa kali dapat podium kayak gitu. Jadi ya dengan karakternya Pedro Acosta, pengalamannya dia di Moto2, udah memang seharusnya itu dia lakukan dan terjadi sama seorang Pedro Acosta. Apalagi di awal dia kan tanda kutip banyak cakap gitu ya, banyak banget ngomong, terus sempat bercanda cepelein Marc Marquez segala macam. Jadi kayak gue harus membuktikan nih kalau gue punya potensi dan gue yang akan menggendong KTM sampai beberapa tahun ke depan lah istilahnya kayak gitu. Karena kita ngelihat Enea Bastian ini udah jarang buat ada di depan, walaupun kemarin pernah. Terus juga Brad Binder yang dulu di KTM itu suka berjaya banget, sekarang juga kayak melempem. Maverick Viñales juga sekarang lagi cedera gitu. Jadi ya bisa dibilang tulang punggung KTM saat ini ada di pundaknya seorang Pedro Acosta. Jadi ya bukan hal yang nggak mungkin di beberapa seri mendatang Pedro Acosta ini bakal menjadi salah satu black horse untuk bisa berada di podium bertarung dengan beberapa pembalap lain seperti Marc Marquez, terus juga Alex Marquez, Marco Bezzecchi, atau sama rival dia yang seumuran yaitu Fermin Aldeguer. Kira-kira gitu sih, Din. Oke, nah ada tambahan lagi nggak soal Pedro Acosta, Marco Bezzecchi, atau Jorge Martin nih? Oh, sudah cukup sih, tapi gue pengen nambahin sedikit Jorge Martin aja sih. Gue merasa Jorge Martin dengan dia berhasil finish di posisi keempat itu udah ngerasa sebagai podium gitu kali ya rasanya, dan semoga bisa meningkatkan lagi kepercayaan diri dia untuk bisa berada di atas MotoGP, dan ini menjadi bukti bahwa Aprilia itu ngerangkul lo gitu loh. Aprilia ini merangkul lo, masih kasih lo kesempatan, dan lo memanfaatkan ini dengan baik, dengan benar, ya gue berharap lo akan kompetitif lagi ke depannya. Mungkin tidak di tahun ini, tapi di sisa-sisa seri ini gue pengen lihat Jorge Martin itu bisa berada di top 5. Terus di tahun mendatang, yang menjadi tahun terakhir Jorge Martin, dia bisa lebih banyak di depan lagi bertarung sama top rider lainnya lah. Karena mau gimana pun, walaupun gue bukan pendukung Jorge Martin, tapi gue berharap banget Jorge Martin bisa balik fight dan bikin balapan di MotoGP semakin menarik dan semakin seru sih ke depannya. Itu aja, Drin. Ya, setuju banget sih. Semoga Jorge Martin bisa istilahnya berada di top lagi ya, di deretan ya sekitar 5 baris gitu ya di depan gitu. Apalagi kan ya dia juara dunia gitu, dan dia bawa nomor 1 gitu kan.
Oke, kita tinggalin untuk Jorge Martin, Bezzecchi dan juga Pedro Acosta. Ini kita ngebahas yang pastinya teman-teman atau sobat After sudah tunggu-tunggu, yaitu Marc Marquez. Nah, ini dari hasil konferensi persnya, Marc Marquez sebenarnya merasa beruntung nih, Bi. Di tikungan pertama, di lap pertama itu karena kontak sama Marco Bezzecchi kan, dan untungnya ini nggak sampai crash gitu. Dan sejujurnya, menurut Marc Marquez sejak di sprint race sama di main race ini adalah balapan yang paling membuat dirinya nyaman. Kalau misalkan pembalap-pembalap lain ini agak deg-degan gitu ya, karena apa namanya banyak tikungannya atau titik-titik hard braking-nya. Tapi kalau menurut Marc Marquez ini adalah balapan yang membuat dia nyaman gitu ya, terlepas dari insiden tadi yang di lap pertama. Kemudian juga sebenarnya di sprint race ini malah Marc Marquez bilangnya waktu kemarin sprint race yang paling termudah yang pernah dijalanin sama Marc Marquez. Ini gue agak kocak sih bacanya. Terus karena ini Alex Marquez nggak ada gitu katanya, kan biasanya waktu di di pertengahan pertama gitu ya, di part pertama sesi musim MotoGP 2025 ya memang ketat tuh antara Alex Marquez dan juga Marc Marquez. Istilahnya Alex Marquez ini jadi sering pengganggunya Marc Marquez gitu di sprint race maupun di main race. Tapi ketika di sesi kedua ini dari MotoGP 2025 kita lihat banget kan Alex Marquez tuh udah jarang banget ada di depan gitu, terlepas waktu kemarin memang cedera, terus di MotoGP Austria dia juga kena long lap penalty gitu ya, terus udah gitu juga di Hungaria karena waktu kemarin ada insiden sama Miller gitu ya, dan juga Pecco Bagnaia dia kena turun posisi 3 grid gitu untuk di race MotoGP Hungaria. Nah, kita balik lagi ke Marc Marquez, dan ketika tadi Marquez bilang ketika dia udah memimpin gitu ya, udah ngebalap Marco Bezzecchi, dia tuh cuma ngikutin aja flow dari race track-nya gitu dan tetap menjaga konsistennya. Dan dia bilang untuk riding style-nya di sini memang cocok banget di Button Park yang stop and go. Nah, kalau untuk Albi sendiri gimana menurut Albi soal performanya Marc Marquez gitu ya, baik dari MotoGP Hungaria sendiri dan juga secara keseluruhannya pasti nanti dibilang beliau lagi, tapi secara spesifiknya gimana, Bi? Marc Marquez is totally alien. Di saat orang lain, rider lain bilang sirkuit ini berbahaya, dia paling menikmati sendiri. Ini luar biasa banget sih menurut gue, kayak men, lu tuh manusia atau apa sih gitu. Karena ya tadi statementnya dia tuh selalu mengundang tawa ya. Pasti kalau misalnya kita sebagai jurnalis yang datang langsung ke sana nanya hal itu, pasti bakal jadi tanya jawab yang seru banget ya sama seorang Marc Marquez gitu. Apalagi kan kemarin juga dia ditanya sama salah seorang jurnalis, gue nggak tahu orang mana tapi aksennya agak unik ya, gue nggak tahu tuh dari negara mana, apakah dari Asia Selatan, Timur Tengah atau dari Afrika gitu, yang bilang Marc Marquez possible nggak sih buat kunci gelar juara dunia dalam waktu dekat gitu, terutama di Misano gitu. Terus ada tanya jawab tuh lucu gitu sama Marc Marquez bilang nggak mungkin, terus si penanyanya juga bilang it's possible, aku sudah menghitungnya gitu, terus ketawa kayak gitu. Nah, itu juga termasuk salah satunya yang tadi mungkin ditanyain karena dia bilang sprint race, jadi salah satu sprint race yang termudah. Ya, kita bisa lihat dari posisi pertama dan finish dikawal sama 2 pembalap dari Pertamina Enduro VR46, yang mana pada saat masuk ke dalam podcast Marc Marquez in the car itu agak canggung gitu Marc Marquez yang ngeliat Morbidelli di sebelah kanan, dia ngobrol sama Dijia gitu, kayak ngasih gestur jempol gitu, kayak ini kocak banget sih gitu. Nah, terus juga di main race ini gue ngeliat dia yang bikin permainan ini menjadi lebih menarik, Green. Kalau misalnya nggak ada aksi dari Marc Marquez dan juga Marco Bezzecchi, mungkin Balaton Park ini akan berjalan sangat tidak seru kecuali insiden-insiden yang terjadi gitu ya. Gue ngeliat Marc Marquez pada saat start bener dia dia mencoba untuk nge-push berada di posisi terdepan, tapi akhirnya bersenggolan sama Marco Bezzecchi, kena bagian belakangnya dan juga winglet dia yang mengalami retak gitu, sempat tercecer ke posisi ketiga, tapi dia bertarung sama Franco Morbidelli. Terus juga akhirnya cukup lama dia di belakangnya Marco Bezzecchi, dan di situ gue lihat terjadi pertarungan lagi gitu. Kemarin di podcast sebelumnya kita udah bilang ya, Marco Bezzecchi menjadi salah satu rider yang paling sering
fight sama Marc Marquez di tahun 2025 itu, dan itu terjadi lagi gitu loh. Jadi gue sangat terhibur dengan permainannya Marc Marquez dan juga Marco Bezzecchi tadi. Kalau mereka nggak melakukan hal itu, mungkin Balaton Park akan biasa-biasa aja. Dan setelah dia berhasil nyusul Marco Bezzecchi, dia meninggalkan Marco Bezzecchi dengan gap yang lumayan, sampai akhirnya Marco Bezzecchi juga di overtake sama Pedro Acosta gitu. Dan ya mau gimana lagi ya, Balaton Park ini sirkuitnya tuh baru. Di saat orang lain merasa kesulitan dan belum bisa adaptasi, Marc Marquez merasa sirkuitnya cocok sama dia yang stop and go. Terus juga ini sirkuit baru yang dia akhirnya menangi untuk pertama kali. Nah, bahkan ada komentar dari Pecco Bagnaia soal Marc Marquez, Drin. Dia bilang, gue udah mempelajari cara Marc Marquez ini berkendara. Mulai dari data-datanya, mungkin juga stylenya, cara pengeremannya dan sebagainya. Tapi gue nggak bisa ngikutin gitu. Nah, sedangkan Pecco masih merasa motornya bermasalah. Fabio Di Gia juga walaupun berada di posisi terdepan pada sprint race kemarin, karena motornya sama ya mereka bertiga ini, tapi juga masih belum menemukan feeling yang bisa diajak konsisten lah. Nah, tapi Marc Marquez itu menunjukkan seolah Ducati itu nggak punya masalah apapun, Rin. Nggak punya masalah pengereman, nggak punya masalah chatter di belakang, nggak punya masalah di entry corner dan juga exit corner. Semua masalah yang dirasain sama pembalap Ducati lain, khususnya yang pakai GP25 kayak Pecco dan juga Fabio Di Gia, itu seolah-olah nggak dirasain sama seorang Marc Marquez. Makanya ini keren banget gitu loh. Dia orang benar-benar bisa mengesampingkan masalah yang dirasakan sama pembalap lain kah? Atau emang motor yang dia pakai ini benar-benar emang tanpa masalah, atau setup yang dia lakukan itu benar-benar sempurna gitu. Jadi kayak, damn man, pembalap lain nggak ada yang bisa superior Marc Marquez gini gitu. Jadi kayak di sisa balapan yang masih ada nih, tersisa 8 balapan lagi, gue sangat percaya Marc Marquez masih akan memimpin di posisi terdepan, baik itu juara seri maupun juara klasemen. Dan ketika kemarin ataupun tadi gue menjelaskan bahwa ada salah satu jurnalis yang menanyakan kira-kira di mana akan mengunci gelar juara dunia, gue sangat percaya dia bisa mengunci gelar juara dunia di Misano nanti. Nah, yang akan dekat ini kan Catalunya dulu, abis Catalunya itu Misano ya, di San Marino. Gue sangat bisa meyakini bahwa Marc Marquez akan mengunci gelar juaranya di Misano. Itu paling cepat ya, paling cepat di Misano. Kalau misalnya kita lihat kondisi daripada Alex Marquez sekarang yang ada di posisi klasemen kedua, itu nggak bisa berada di posisi terdepan lagi karena inkonsistensi ya, entah itu karena permasalahan pelanggaran ataupun karena dia punya insiden sama pembalap lain kayak gitu. Jadi sangat-sangat bisa dia mengunci gelar juara dunia di Misano, walaupun dia bilang impossible ya gitu. Tapi dengan kekuatan yang Marc Marquez miliki saat ini, dengan kepercayaan diri dia saat ini, gue sangat yakin itu bisa terwujud. Nah, bisa dibilang ini tuh puncak karir Marc Marquez. Walaupun ada yang bilang Marc Marquez itu puncak karir di Honda gitu. Ya nggak salah juga gitu. Tapi gue menilai puncak karir Marc Marquez adalah di Ducati karena dalam satu musim dia pakai Ducati ini, dia benar-benar bisa hampir sapu bersih semua sesi, baik itu sprint race maupun main race-nya. Udah gitu dia cetak rekor itu gitu. Jadi kayak bisa dibilang ya ini puncak karirnya Marc Marquez gitu. Mau apa lagi? Dan bahkan ini gue prediksi masih akan terus berlanjut sampai ke musim 2026 nanti. Jadi gue sangat-sangat suka dengan persona dan juga performance Marc Marquez kali ini. Kita bisa ngeliat Marc Marquez ini comeback, dia setelah mengalami pesakitan yang begitu panjang mulai dari 2020 sampai dengan 2023 kemarin. Akhirnya dia bisa bangkit dan menunjukkan performa terbaiknya, dan dia udah banyak mengorbankan hal yang harusnya dia dapat di masa-masa cedera itu, dan akhirnya dia bisa membayar itu semua dan mendapatkan kembali kepercayaan diri dia, dan untuk kemenangan sih udah nggak jauh lagi sih menurut gue buat ngunci gelar juara dunia di tahun 2025 ini. Jadi kayak gue udah nggak sabar ngelihat sorak-sorainya Marc Marquez lagi, karena terakhir kali kita ngelihat dia menang dengan segala euforianya itu kan tahun 2019 ya. Jadi ya please deh jangan sampai ada masalah.
dalam perjalanan Marc Marquez untuk mengunci gelar juara dunia ini. Gitu sih, Din. Udah nggak bisa berkata-kata lagi, gue kayak gitulah pokoknya. Wow, gitu. Oke, gue tambahin ya Bi soal Marc Marquez ini gitu. Kalau tadi Albi bilangnya, ya mungkin ini musim terbaiknya Marc Marquez selama di sepanjang karirnya dengan Ducati. Karena memang kan Ducati udah diidam-idamkan juga sama Marc Marquez gitu ya. Setelah dia dari Honda ke Gresini gitu untuk menjajal pertama kali Ducati, apalagi ya waktu kemarin kita tahu sendiri di tahun 2024 di Gresini kan dia nggak digaji kan katanya, dan dia rela untuk nggak digaji tapi terus kemudian mencoba untuk bisa pakai Ducati gitu. Nah kalau misalkan tadi dilihat juga ini sepanjang mungkin periode terbaiknya dari Marc Marquez gitu, tadi juga ini sempat ditanyain juga Bi sama jurnalis MotoGP gitu ya di Media Scrums, apa perbandingannya di musim di tahun berapa ketika lo bisa merasakan apa ya sensasi yang sama di tahun ini gitu. Marc Marquez sebenarnya menjawab di tahun 2014 dan juga tahun 2019. Namun rasa-rasanya lebih ke tahun 2019 di mana dia bisa memenangkan banyak gitu ya, banyak seri, tapi ini memang ada rivalnya gitu. Ataupun banyak yang apa namanya saling overtake gitu ya di beberapa seri tersebut. Ya, kayak gitu. Dovizioso waktu 2019. Ya betul. Jadi kalau untuk di tahun ini mungkin ya karena tadi ya Pecco Bagnaia dan juga Alex Marquez akhirnya juga malah ketinggalan gitu, kedodoran di part kedua MotoGP ini, jadinya ya melenggang sendirian gitu si Marc Marquez ini untuk di sesi championship-nya. Dan tadi kalau misalkan kita tarik lagi ke belakang nih soal bagaimana kemampuannya Marc Marquez di Balton Park ini sebenarnya juga dibongkar sama Fabio Di Gia. Karena Fabio Di Gia itu kemarin di sprint race berada di posisi kedua ya, di belakang persis dari Marc Marquez. Kalau misalkan Fabio Di Gia tuh bilangnya gini, Marc Marquez sangat bisa mengontrol motornya saat mengerem gitu. Jadi pas lagi mengerem dia tuh presisi banget dan selalu deket dengan racing line-nya dan dengan di titik yang tepat gitu. Jadi benar-benar presisi ketika dia masuk ke cornernya, masuk ke tikungan, dan juga sikannya itu presisi banget dengan racing line-nya. Dan si Fabio Di Gia juga bilang sangat sulit untuk melakukan hal tersebut gitu. Jadi Marc Marquez benar-benar perfect banget, sempurna banget dinilai sama Fabio Di Gia, dan juga nggak pernah ketika Fabio Di Gia berada di belakang Marc Marquez gitu ya, nggak pernah kelihatan tuh kalau misalkan Marc Marquez membuat kesalahan. Dan yang paling penting adalah di sini Marc Marquez sangat tenang, sangat enjoy gitu untuk melahap setiap part-part ataupun turn berapanya gitu dari Balton Park ini gitu. Nah, kalau untuk Marc Marquez ada lagi nggak biar mau ditambahin sebelum kita ke Pecco Bagnaia ya? Untuk Marc Marquez mungkin akan gue tambahin pada saat nanti kita memprediksi kemenangan di Catalan aja, Dit. Oke. Nah, kalau gue gini Bi, jadi tuh sebenarnya setelah konferensi pers tadi atau di konferensi pers tadi lah gitu ya, ini soal tadi kan juga ditanya gitu, apakah nanti bakalan juara dunia di Misano gitu. Waktu kemarin memang pas di abis sprint race dia jawabnya nggak mungkin gitu ya. Nah tapi tadi pas ditanya lagi sama jurnalis MotoGP, dia tuh bilangnya gini, sebenarnya dia berharapnya bisa mengunci juara dunia itu di Jepang atau di Indonesia, dia bilang gitu, atau di Mandalika. Karena sebenarnya kalau misalkan dia juara dunia di Misano gitu, itu mengharuskan Alex Marquez setidaknya di NF gitu ya, atau mengalami keburukan ataupun hasil yang buruk gitu. Jadi Marc Marquez nggak mau kalau misalkan Alex Marquez kenapa-napa gitu di Catalunya, makanya dia lebih prefer bisa kunci jadi juara dunia tuh di Jepang atau di Indonesia gitu. Dan kalau katanya jurnalis MotoGP ya tadi ada Simon Peterson gitu, kalau misalkan Marc Marquez itu mencatatkan akhir pekan yang sempurna gitu di Barcelona dan juga Misano, dan Alex Marquez mencetak kurang dari 28 poin di Barcelona maupun di Misano gitu ya, Marc Marquez bakal dinobatkan menjadi juara dunia di Misano. Di Misano. Dan Marc Marquez ini secara keseluruhan gitu ya udah mencetak 37 poin dalam 7 putaran terakhir, sementara Alex Marquez ini hanya rata-ratanya mencetak 10 poin dalam 5 sesi
MotoGP. Nah, kalau Albi ada hitung-hitungannya nggak yang gimana ya? Maksudnya kira-kira Marc Marquez bakal dinobatkan menjadi juara dunia tuh berapa poin lagi untuk gapnya gitu antara Alex Marquez? Oke, sebenarnya kalau gue ngitung sendiri sih belum Drin, tapi apa yang disampaikan sama Marc Marquez tadi itu emang jadi pemikiran gue. Makanya tadi pada saat gue memprediksi bahwa Marc Marquez bisa aja juara dunia mengunci gelar juara dunia di Misano, tapi dengan kondisi si nomor 2 dalam hal ini adalah adanya istilah Alex Marquez itu tidak finish lebih baik dari Marc Marquez atau juga tidak berada di posisi kedua terus, dalam arti kayak posisi 2 race inilah dia mengalami tanda kutip hal yang tidak mengenakan. Dia harus mendapatkan long lap penalty ataupun dia juga harus tercecer karena crash segala macam. Nah, hal itu yang bisa sangat memungkinkan Marc Marquez mengunci gelar juara dunianya di Misano nanti gitu. Tapi kan tentu sebagai seorang kakak dia tidak ingin hal itu terjadi sama Alex Marquez, dan bahkan gue sendiri pun sangat menyayangkan kalau misalnya hal-hal buruk terjadi sama Marc Marquez ataupun sama pembalap-pembalap lain gitu. Kita pengennya tetap sportsmanship tetap dijaga, sportivitas tetap ada, dan minim kesalahan gitu ya. Nah, tapi ini kan hitung-hitungan paling cepat kalau situasinya tanda kutip tidak ideal gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita mau lihat balapannya super kompetitif dengan Alex Marquez tetap berada di posisi kedua terus atau persis di belakangnya Marc Marquez, ya bukan hal yang tidak mungkin apa yang disampaikan sama Marc Marquez tadi untuk bisa mengunci gelar juara dunia di Jepang atau bahkan di Indonesia ini akan jadi lebih masuk akal ataupun ideal kayak gitu. Jadi akan banyak banget momentum-momentum yang bisa didapatin juga. Kalau di Misano kan momentumnya adalah dia bisa mengunci gelar juara dunia dia di kandangnya Valentino Rossi. Nah, kalau di Jepang dia bisa mengunci gelar juara dunianya dengan tanda kutip punya background masa lalu yang panjang dengan pabrikan Jepang, yaitu Honda. Nah, kalau di Indonesia punya salah satu fanbase pendukung Marc Marquez yang besar di dunia. Kalau nggak salah ke-1 atau kedua gitu ya, setelah Spanyol pastinya. Yang mana ini akan bisa menjadi momentum yang berharga, mengharukan, apalagi Marc Marquez belum pernah finish di Mandalika, dia belum pernah juara di Mandalika. Kalau misalnya ternyata dia sapu bersih di Mandalika semua, ini bakal bikin epic gitu. Dan gue berharap gue bisa berada di sana juga di Mandalika kalau misalnya ternyata Marc Marquez berhasil mengunci gelar juara dunia di Indonesia nanti gitu, khususnya di sirkuit Mandalika. Jadi secara hitung-hitungan emang gue belum ada, tapi secara posisi di seri keberapa ya di antara itu paling cepat ada di Misano, terus juga idealnya ada di Jepang ataupun di Indonesia kayak gitu. Kenapa gue tidak memprediksi akan terjadi di Malaysia atau Australia gitu, karena gue melihat konsistensi Marc Marquez yang begitu baik sampai sejauh ini. Dia masih bisa terus berada di posisi paling depan baik itu di sprint race maupun di main race-nya. Jadi gue sangat percaya di 3 balapan itu, Misano, Jepang ataupun Mandalika, dia bisa mengunci gelar juara dunianya itu. Jadi kayak itu pos 3 yang paling mungkin dan momentumnya bakal bagus lah intinya gitu. Kalau bisa jangan di Malaysia lah, di Indonesia aja gitu, biar kayak euforianya berasa banget, viral kemana-mana itu pasti. Gitu sih, Din. Oke, kita tampilin dulu untuk poin klasemennya ya. Marc Marquez ini sekarang posisinya di 445 poin. Kemudian Alex Marquez ini 280 poin dan selisihnya 175 poin dari Marc Marquez, dan juga Pecco Bagnaia poinnya 228 dan selisihnya 227 poin dari Marc Marquez. Nah, kita ke Pecco Bagnaia, Debbie. Nah, Pecco Bagnaia kalau kata gue mengalami akhir pekan yang sangat kacau. Karena sebenarnya waktu kemarin di sesi kualifikasi gitu ya, kita lihat pas dia lagi di sektor pertama gitu, terus udah gitu dia mau ke tikungan pertama, itu ngerem banget sampai akhirnya ban belakangnya keangkat gitu ya, stopi. Dan dari situ benar-benar kelihatan kalau misalkan Pecco Bagnaia ini benar-benar punya masalah soal braking ya, alias pengereman. Nah, dari Albi dulu deh, ini gimana soal Pecco Bagnaia, Bi?
Oke, Pecco ini sebenarnya mengaku di Hungaria GP ini punya masalah di gearbox dan juga di pengereman gitu ya. Dia tidak merasakan kestabilan yang begitu baik pada motornya. Dan ini yang bikin dia untuk pertama kalinya harus tercecer dari Q2 di sepanjang musim 2025 ini. Dan itu menjadi suatu pukulan pahit ya menurut gue buat seorang Pecco Bagnaia, karena di tengah dia sedang mengalami banyak masalah dari beberapa race yang lalu, dia ketambahan masalah yang bisa dibilang baru dan beruntun dari yang sebelumnya gitu. Kalau soal pengereman kan dia udah pernah mengalami gitu di beberapa race yang lalu. Nah soal gearbox ini menjadi masalah yang baru gitu. Jadi kayak gue ngeliat Pecco nih makin tersesat banget sama setupnya dia, sama bagaimana cara dia membawa motor, bahkan ketika dia mengatakan bahwa dia membaca data dari seorang Marc Marquez gitu. Karena kan kalau misalnya sesama pembalap Ducati ada data telemetri yang bisa dibaca segala macam ya. Mulai dari setup, terus juga penggunaan beberapa part tertentu, penggunaan misalnya rem, terus juga sasis dan lain sebagainya, winglet segala macam, cara berkendara segala macam itu pasti bisa kelihatan dan dipelajari gitu. Nah, tapi ketika Pecco itu mencoba mengikuti apa yang digunakan oleh Marc Marquez, dia tidak bisa melakukan itu gitu. Jadi kayak ya riding style-nya beda segala macam, terus waktu adaptasinya juga beda, cara berkendara secara base juga beda. Jadi Pecco benar-benar udah gue nggak tahu deh, dia udah kehabisan cara, udah kehabisan akal lagi buat keluar dari masa-masa kelamnya dia. Dan dia juga mengakui ini bahwa sepanjang karir ini menjadi salah satu musim terburuknya dia gitu. Dia kehilangan kepercayaan dirinya dia, dan bahkan pada saat minggu lalu dia bilang dia pengen banget Ducati kasih jawaban segala macam, akhirnya dia tarik lagi kan ucapannya dia itu, karena dia merasa atau mengaku pada saat itu dulu dia emosi, semua masalah ternyata ada pada diri gua gitu. Jadi kayak gue nggak tahu lagi sih harus komentar apa soal Pecco ini Din sebenarnya ya, karena dia sendiri udah banyak banget berkomentar. Dia udah kayak seolah tahu masalahnya di mana, kayak dia tahu nih masalah di pengeremannya kurang oke, masalah di gearboxnya, masalah di forknya, masalah di suspensinya atau di segala macem. Dia tahu gitu, dan gue sangat percaya dia udah langsung kayak masalah nih di remnya, pakai dari yang tadinya 340 pakai yang 355 gitu. Terus pakai long fork gitu, yang tadinya forknya lebih pendek nih pakai yang lebih panjang. Terus juga dia pakai suspensi yang lebih rigid buat dia bisa manuver segala macam. Ya tapi belum menunjukkan hasil yang sesuai yang dia inginkan dan bahkan fansnya dia inginkan gitu. Jadi yang bikin dia semakin berat adalah Marc Marquez seolah tidak merasakan masalah itu gitu, boro-boro masalah gitu. Dia kan juara satu terus mengungguli motor-motor lain yang mungkin bisa dibilang tidak bermasalah gitu, kayak misalnya Aprilia segala macam, atau KTM yang dipakai sama Pedro Acosta dan juga Marco Bezzecchi. Jadi ini benar-benar jadi sesuatu yang harus banget disembuhin dari diri Pecco sendiri ya, baik itu secara mentalnya dia, mindsetnya dia, setupnya dia, motornya dia gitu. Bahkan sampai ada yang bilang jangan-jangan Pecco itu kemarin-kemarin bisa kompetitif karena dia mengcopy banyak data dari Jorge Martin gitu. Dan data yang dimiliki sama Jorge Martin itu applicable sama seorang Pecco Bagnaia. Nah, tapi ketika Jorge Martin pindah ke Aprilia, dia kehilangan figur-figur seperti Jorge Martin yang punya cara berkendara yang mungkin bisa diadaptasikan sama Pecco Bagnaia gitu. Pernyataan ini memang agak sedikit masuk akal buat gue ya, agak sedikit masuk akal gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat, tapi kan Marc Marquez punya data yang juga lebih bagus gitu. Kenapa nggak dipakai? Ya itu tadi balik lagi, Pecco bilang dia udah ngikutin data-data dari Marc Marquez segala macam, dia nggak bisa ngikutin gitu. Jadi kayak ya mungkin asumsi soal dulu dia pakai datanya Jorge Martin segala macam dan applicable sama dia tuh cukup make sense sih, walaupun kita belum tahu ya pastinya seperti apa. Dan gue masih percaya bahwa Pecco masih punya potensi diri untuk bisa lebih beringas lagi, karena kalau misalnya kita lihat di tahun 2023 ataupun 2022 pertarungan dia sama Jorge Martin kan nggak begitu ketat, tapi dia akhirnya bisa juara dunia di 2022, terus di 2023 juga dia bisa juara dunia lagi gitu. Di 2024 walaupun dia runner up, ya setidaknya dia punya keunggulan lah di beberapa
balapan tertentu gitu. Jadi ya gue please banget sih, maksudnya ini masalahnya bukan di Ducati sih. Kalau Ducati bermasalah, di GIA itu pasti mengeluh, Marc Marquez juga pasti mengeluh, pembalap lain dari Ducati juga pasti mengeluh gitu. Jadi problemnya memang ada di Pecco Bagnaia sendiri sih menurut gue. Kalaupun dia mau menyembuhkan, tunggulah nanti di November ya, di tes pramusim untuk tahun 2026 dia lakukan semua yang dia bisa pengen lakukan. Apakah dia mau pakai setup seperti tahun 2024 lalu atau mau pakai setup yang seperti apa, yang penting bukan bagian mesin, karena mesin sudah dibekukan sama Dorna untuk bisa dilanjutkan di tahun 2026 nanti. Dan disitulah momentum Pecco Bagnaia untuk kembali dan untuk bisa menunjukkan kalau dia masih punya potensi, dia punya skill, dan dia tidak mengcopy data manapun, dan pure dari dirinya sendiri untuk bisa melesat jauh di depan, bersaing sama rekan satu timnya yaitu Marc Marquez. Kurang lebih kayak gitu sih kalau dari analisa gue, Drin, soal Pecco Bagnaia sendiri. Oke, ini gue tambahin ya Bi ya. Jadi kalau misalkan tadi juga ada pendapat dari Marc Marquez soal Pecco Bagnaia ya gitu. Nah kalau Marc Marquez menilainya Pecco Bagnaia saat ini kenapa jadi nggak improve gitu, ini adalah karena memang tadi kepercayaan dirinya gitu ya, kepercayaan diri dari Pecco Bagnaia ini memang lagi berada di titik lemahnya gitu. Kalau misalnya dibandingin sama Marc Marquez, mungkin Marc Marquez di sini gitu ya, di atas gitu kepercayaan dirinya, kalau Pecco Bagnaia itu di bawah gitu kalau katanya Marc Marquez. Dan juga soal dari sirkuitnya, kalau katanya Marc Marquez di sini sirkuitnya Marc Marquez banget nih. Tapi kalau untuk Pecco Bagnaia ini memang menjadi kelemahan Pecco Bagnaia, yang memang keunggulan dari Pecco Bagnaia itu adalah di fast cornernya gitu. Dan kalau misalkan kita tarik ke belakang gitu ya Bi, untuk Pecco Bagnaia sendiri kan selalu membanding-bandingkan gitu ya feelingnya terhadap GP24 dan juga GP25 gitu. Waktu kemarin juga dia bilang DNA-nya nih GP25 beda banget sama GP24. Kalau misalkan GP24 itu dia bisa mengendalikan braking, di GP25 ini masalahnya memang di braking ataupun pengeremannya gitu. Sampai akhirnya waktu kemarin di media scrum juga Pecco Bagnaia ditanyain sama jurnalis gitu. Nah, waktu kemarin waktu dulu ya, kalau misalkan bisa diputar waktunya lagi saat waktu dulu di winter test gitu ya. Kenapa lo nggak pakai GP24 gitu? Dan kenapa malah waktu dulu kita tahu ya waktu di winter test itu pendapat ataupun kayak impresi dari Pecco Bagnaia ini sama dengan Marc Marquez. Apalagi waktu kemarin kita tahu di winter test Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia kan sempat kayak saling diskusi gitu ya, dan akhirnya dapat kesimpulan bahwa oke, kita akan bersama-sama gitu melakukan pengembangan yang sama gitu untuk di GP25 ini. Dan tadi dijawab juga sama Pecco Bagnaia sendiri. Kalau misalnya memang bisa diputar lagi di winter test, tentu aja dia bakal milih GP24 gitu. Tapi ya udah, karena nggak bisa diputar waktu lagi, ya hadapin aja sekarang itu di GP25. Dan juga tadi juga ditanya, nanti kan di Misano gitu ada tes ya, apakah dia akan mencoba GP24 lagi gitu. Pecco Bagnaia bilang gini, kayaknya nggak bakal deh gue nyoba GP24, karena buat apa gitu, nggak bisa dipakai juga GP24 ini di tahun 2025, dan nggak perlu dibuktikan, nggak perlu dibanding-bandingin lagi, karena dia tahu betul bagaimana feelingnya GP24 itu beda sama GP25 gitu Bi. Nah terus udah gitu, tapi tadi ya di media scrum setelah di main race-nya atau di balapan MotoGP Hungaria ini ada yang berbeda Bi dari Pecco Bagnaia. Kalau tadi di media scrum itu Pecco Bagnaia itu terlihat bahagia karena meskipun balapannya itu kacau banget, ya nggak kacau-kacau banget sih sebenarnya dibandingkan dengan sesi kemarin di sprint race maupun di sesi practice gitu. Karena kan di posisi 9 gitu ya untuk main race-nya. Tapi tadi kelihatan bahagia banget. Betul. Dan bahagianya tuh karena gini, kalau katanya Pecco Bagnaia sebenarnya saat ini gitu ya, tadi timnya ini dan juga dirinya memutuskan untuk melakukan sebuah perubahan besar Bi terhadap settingan motornya. Dan ini menurut dari Pecco Bagnaia adalah perubahan yang lumayan gitu, membuat Pecco Bagnaia bisa merasakan feelingnya terhadap motor ini hampir sama seperti yang di tahun 2024 gitu. Jadi benar-benar merasa, oh ini feeling yang benar-benar
apa ya, dirasain sama Pecco Bagnaia gitu. Jadi Pecco Bagnaia ini memang kelihatan happy banget, happy-nya karena menurut Pecco Bagnaia dia sudah menemukan nih sama timnya setup motor yang sesuai dengan dirinya gitu. Dan kalau misalkan waktu kemarin kan memang ada Davide Tardosi, kemudian juga ada Gigi Dall'Igna. David Tardosi bahkan bilang ini Ducati sama-sama ingin membantu dan juga mencari solusi untuk masalah Pecco Bagnaia. Waktu kemarin udah ada Davide Tardosi, kemudian juga Gigi Dall'Igna, dan juga ini udah berkali-kali gitu ya meeting sama tim teknis khusus untuk mencari solusi dari Pecco Bagnaia. Dan kalau misalkan tadi kata Gigi Dall'Igna gitu, Bi, memang hasil dari sprint race kemudian juga dari sesi practice ini tidak terlalu membahagiakan ya untuk Pecco Bagnaia. Tapi memang ada update terbarunya dari Gigi Dall'Igna ini kalau misalkan Ducati melakukan perubahan yang penting. Tapi perubahan penting ini dan juga apa katanya Pecco Bagnaia nggak terlalu spesifik, Bi. Perubahannya seperti apa nanti kita tunggu aja ya. Apalagi ya ini terkait mungkin kayak part-part yang kita nggak tahu apa gitu ya untuk perubahannya gitu. Dan sayangnya ketika ada perubahan pada motor, ada settingan motornya ini dilakukan saat sesi warming up. Jadi belum sempat dicoba nih sama Pecco Bagnaia gitu. Dan mudah-mudahan aja sih nanti setelah dicoba, terus udah gitu juga tadi ada sisi positifnya gitu ya, respon dari Pecco Bagnaia ini bisa improve gitu, apalagi di Catalunya gitu. Nah, sebenarnya perubahan settingan motor ini udah dilakuin sama Pecco Bagnaia tuh di sesi setelah sprint race, di abis sesi kualifikasi gitu. Jadi makanya agak di sprint race tuh meskipun 13 dia memang agak happy sih sebenarnya. Dan juga Fabio Di Gia juga tadi sudah membongkar kalau misalkan dia punya perubahan settingnya tuh, Bu, settingan dari motornya gitu. Nah, tapi memang sama kayak Pecco Bagnaia, Di Gia ini nggak terlalu spesifik ngasih tahu apa yang diubah sama motornya. Tapi intinya setelah dia menemukan settingan itu, dia bisa nyaman ngebawa motor GP25-nya ini di Balaton Park gitu. Nah, kalau Albi ada tambahan lagi dari Pecco Bagnaia dan juga Fabio Di Gia, kalau ada tambahan? Kalau untuk Pecco Bagnaia ya gue berharap apa yang sudah dia temukan bersama dengan tim teknisnya ini benar-benar bisa berdampak positif ya buat dia sendiri, buat kepercayaannya dia sendiri, khususnya buat di sisa-sisa race, walaupun dia tidak akan bertarung untuk memperebutkan gelar juara dunia lagi, tapi setidaknya dia bisa mengembalikan kepercayaan dirinya dia untuk race-race selanjutnya dan bahkan untuk musim depan gitu. Karena ini penting banget gitu untuk kompetisi. Jangan sampai Pecco juga jadi menelan sebuah cap yang dibilang kayak, oh pantesan dia kemarin juara dunia karena masih ada Jorge Martin, datanya bisa di-copy segala macam. Terus jangan sampai juga dibilang kemarin Pecco bisa juara dunia karena Marc Marquez lagi tertidur apa segala macam gitu. Jadi kalau memang dia pengen berkompetisi dengan maksimal, tunjukin kalau dia benar-benar punya skill itu, punya kemampuan itu bersama juga dengan tim teknisnya supaya dia bisa bertarung di jajaran di depan gitu. Dan ini bukan buat siapa yang paling kuat, siapa yang enggak ya, tapi lebih kepada keseruan dalam menonton MotoGP dari para kita-kita nih yang menjadi penggemarnya dan juga mengikuti MotoGP dengan seksama gitu. Dan memang sih walaupun bisa dibilang Pecco balapannya tidak berada di top 5 hari ini, tapi ya gue cukup apresiasi juga lah akhirnya karena dia bisa start dari posisi 13 dan finish di posisi 9, walaupun ada momen-momen yang gue bikin agak gregetan gitu, kayak kok lu nyusul dia aja gak bisa gitu. Biasanya lu pakai motor Ducati itu melesat ke depan gitu, tapi kenapa seolah-olah lu terasa seperti lambat dan terlalu hati-hati banget gitu. Bahkan beberapa kali juga ada yang lebar apa segala macam gitu. Tapi ya wes, ketika dia sudah menyatakan dia sudah mulai kembali kepercayaan dirinya untuk bisa ngebawa ini, dan nanti mungkin juga akan dia maksimalkan pada saat tes di Misano, ya semoga aja berdampak hasil yang baik dan bisa bikin feeling dia lebih baik lagi ke depannya. Gitu sih. Nah untuk Fabio Di Gia juga gue sebenarnya cukup impresif ya, kemarin dia bisa finish P2 dan merasa ada kayak bukti aja lah kayak GP25 nih nggak masalah nih gitu. Di Gia aja udah bisa melesat di depan gitu. Dan sayangnya pada saat tadi dia punya masalah, dan kalau gue lihat rekaman ulangnya pada saat di grid itu Fabio Di Gia sempat itu ya, tim teknisnya itu dari Ducatinya langsung nyolokin laptop ke motornya buat ngecek data segala macam, dan akhirnya minta ditukar dan dia nyender di
di pagar pinggir lintasan, dan dia sudah menyepakati dengan timnya untuk menukar motor dan harus memulai start dari pit lane, dan ini benar-benar berat banget buat seorang Fabio Di Gia, bisa dibilang nih apes gitu ya. Dan berharapnya kita bisa lihat lagi lah Fabio Di Gia ini nanti berada di posisi-posisi terdepan juga untuk bisa meramaikan pertarungan yang terjadi sama pembalap-pembalap lain. Nah, untuk Morbidelli juga gue ingin sedikit komentar, dia cukup fight dengan baik juga ya di Balaton Park ini. Dan dia kemarin di sprint race dia bisa finish posisi ketiga, itu juga bagus. Terus juga di main race kali ini dia bisa finish di posisi ke-6 juga oke. Dan dia bilang bahwa dia sudah menemukan kembali ritmenya setelah mengalami cedera di Jerman dan harus absen kemarin di Ceko dan juga di Ceko. Terus juga dia bisa menemukan kembali feelingnya untuk bisa membalap lebih baik lagi gitu, karena seperti yang kita tahu Morbidelli juga sempat fight sama Marc Marquez ya di race mana gitu, gue agak lupa, dan menjadi salah satu rider GP24 yang ya bisa diperhitungkan ataupun bisa dipertimbangkan lah untuk berada di jajaran tengah, mulai dari posisi 4, 5, 6 ataupun 7 gitu ke depannya. Gitu sih Din, cukup sih dari gue. Oke, nah kita lanjut ke pindah ya ke Honda gitu. Nah kalau kita lihat ya tadi Juan Mir muncul lagi notifikasi dia rest. Tapi kalau misalkan kalau untuk Luca Marini ini lumayan improve ya, karena dia di posisi kelima ya. Nah untuk Honda dan juga Yamaha ini Albi punya analisis seperti apa, dan juga disambung ya Bi, untuk Yamaha nih ada isu gitu soal Jack Miller waktu kemarin sudah mewanti-wanti Yamaha untuk cepetan nih, bagaimana kepastian gue di Yamaha untuk di tahun berikutnya gitu. Kalau misalkan memang enggak, ya gue bakalan pindah ke pabrikan lain gitu. Tapi akhirnya isunya Jack Miller ini memang udah dipastikan untuk tanda tangan lanjut kontrak dan juga jadi tandemnya Toprak gitu ya nanti di Yamaha. Yes. Nah, Albi punya infonya seperti apa, Bi? Oke, gue cukup seneng ya sama Honda Castrol HRC ini sendiri, bahwa di sprint race kemarin Luca Marini bisa posisi keempat, terus juga si Juan Mir bisa posisi ke-6 lagi, back to back dari race sebelumnya, main race di Austria kemarin. Dan sayangnya walaupun Juan Mir hari ini harus kembali kena kutukan kesialan dia untuk mengalami crash, tapi setidaknya Luca Marini juga bisa finish di posisi bagus ya, posisi kelima. Dan kalau gue lihat memang ada beberapa improvement yang terjadi sama Honda dan para pembalapnya. Kalau dari segi pembalap sebenarnya gue tidak meragukan sama sekali ya, baik Luca Marini ataupun Juan Mir sebenarnya punya potensi yang begitu bagus. Juan Mir juga bisa memanfaatkan momentum 2020 untuk bisa menyabet gelar juara dunia dengan motor Suzuki. Terus juga Luca Marini kita lihat pada saat dia masih berada di Ducati di Muni VR46 pun dia beberapa kali mencatatkan podium dan juga mencatatkan fastest lap, dan dia termasuk salah satu pembalap yang kencang sebenarnya. Dan dia menjadi salah satu penggerak dari pengembangan Honda yang ada selain Johan Zarco gitu. Nah, kalau dari yang gue telusuri ya, kenapa ada improvement ini selain memang Juan Mir dan juga Luca Marini terus beradaptasi sama motornya, dan juga perkembangan yang dilakukan sama Honda sendiri melalui beberapa tes dengan status mereka yang adalah konsesi D, ada Pak RT di balik ini semua yang terus-terusan mengetes motor mulai dari mesin, sasis, aerodinamika dan lain sebagainya, dibantu sama Takaki Nakagami. Jadi sudah sepatutnya Honda dengan sumber daya yang besar bisa punya improvement yang baik, dan gue berharap bisa jauh lebih baik lagi gitu. Nah, dari catatan gue ini ada beberapa penyesuaian yang dilakukan sama Honda di balapan Balaton Park. Yang pertama adalah pengaturan daripada suspensi. Ini di improve lagi, ada perubahan. Terus juga pengereman juga semakin diperkuat. Jadi si pembalap-pembalap ini bisa berakselerasi dengan sangat stabil. Nah, kelebihan daripada Balaton Park bagi motor-motor Honda ini
cukup banget bisa mendukung gitu, dimana kan balapan park ini stop and go. Honda itu powernya belum bisa mengimbangi beberapa motor-motor Eropa ya, macam KTM, Aprilia, apalagi Ducati. Nah, Honda ini bakalan kalah kalau berada di rute-rute yang banyak fast corner ataupun straight-nya gitu. Nah, sedangkan di balapan park yang stop and go ini justru jadi keunggulan daripada motor-motor Honda ini. Makanya ada penambahan dari suspensi, rem, dan juga katanya sih aerodinamika gitu. Tapi gue tadi melihat dari motor-motornya, gue cek foto-fotonya, wingletnya segala macam tuh masih sama yang di awal dia pakai gitu. Walaupun Honda kemarin sempat ketangkep dia menggunakan winglet dengan bentuk seperti Aprilia Racing ataupun Yamaha gitu ya, dites sama Alex Espargaro gitu. Nah, tapi pada saat tadi gue cek aerodinamikanya mungkin di bagian side pod ataupun downwash duct-nya gue nggak bisa memperhatikan itu karena fotonya belum jelas, nanti gue akan coba ulik lagi. Tapi katanya sih perubahan ada di rem, di aerodinamika, dan juga di suspensi kayak gitu. Jadi ketiganya itu bikin motor RC213 GAV ini lebih agile buat dipakai di balapan park. Mereka nggak perlu tenaga yang begitu besar, mereka hanya cukup nge-push, masuk tikungan enak, keluar tikungan juga enak, terus nggak lama, nggak perlu dia mencapai top speed, dia udah ketemu tikungan lagi. Nah, ini ya yang bikin si Honda ini cukup kompetitif di balapan park mulai dari sprint race sampai dengan ke main race sendiri. Jadi kalau mau dibilang improve, ya memang ada improve, tapi gue belum bisa melihat apakah ini bakalan konsisten atau enggak, karena harus dicocokkan sama karakter sirkuitnya juga gitu. Nah, balapan park ini emang kebetulan cocok sama karakternya si Honda di masa-masa seperti ini, jadi ya racikannya pas itu. Nah, tapi entah apakah nanti di Catalan akan sama, terus juga di San Marino akan sama, di Motegi ataupun di Mandalika akan sama. Gue masih belum bisa memastikan itu. Tapi kalau ternyata di next race-nya mereka bisa bertahan ada di posisi 10 besar seperti saat ini, ya itu artinya berarti Honda benar-benar sudah menemukan racikan yang cukup pas, walaupun tidak superior untuk berada di top 5, tapi setidaknya bisa bermain di lini-lini tengah ataupun papan tengah itu udah cukup bagus ya, dengan motor yang masih berstatus sebagai konsesi D sendiri. Nah, terus kalau misalnya kita sambung ke Yamaha, Yamaha sih kalau gue lihat ya di balapan park ini yang berhasil finish di 10 besar itu cuma Fabio Quartararo aja. Emang benar-benar tulang punggungnya dia doang kayaknya nih Yamaha di musim 2025. Jadi kalau misalnya kita lihat masih banyak masalah-masalah yang dihadapi sama Yamaha sendiri, khususnya bagian buritan, gripnya belum begitu bagus, masih sering ada chatter, terus juga pembalap-pembalapnya sudah dibayang-bayangi sama gimana nih perkembangan dari mesin V4-nya. Nah, menurut gue ke arah situ juga sih. Jadi karena mereka seolah-olah gue udah nyerah nih sama mesin inline, udah nggak bisa diapa-apain lagi, udah mentok. Gue cuman butuh settingan yang pas aja sementara, sampai akhirnya nanti kita bisa mendapatkan mesin V4 di tahun 2026 datang. Nah, Fabio Quartararo kemarin udah ngebocorin bahwa dia akan punya kesempatan buat menggunakan mesin V4 pertama kalinya yang udah dikembangin sama Augusto Fernandez dan Dovizioso beberapa waktu lalu. Kata sih di Misano nanti, tapi mungkin dia nggak akan langsung ngetes segeber itu gitu. Karena dari info yang dia terima dari test ridernya, dari Augusto Fernandez, bahwa memang masih banyak PR yang harus dikerjakan sama Yamaha pada mesin V4-nya ini sendiri. Bahkan Augusto Fernandez pun belum nge-push motornya 100%. Mereka minta ada pemantauan secara bertahap gitu, mulai dari berapa RPM, terus juga kecepatannya dijaga di berapa kilometer per jam, baru nanti akhirnya setelah menemukan masalah-masalah yang udah solve di beberapa titik tertentu, baru dia bisa naik lagi ke tingkatan yang lebih tinggi lagi gitu. Misalnya RPM-nya dia di lebih tinggi, terus juga top speed-nya bisa digeber jadi lebih tinggi, baru nanti mereka akan bisa menyimpulkan motor ini udah siap dipakai di tahun 2026 mendatang. Nah, jadi gue juga sama-sama berharap sih sebenarnya sama pembalap-pembalap Yamaha lain bahwa sabar aja, mungkin masa keemasan kalian baru akan datang di tahun 2026. Yang sekarang ada dimaksimalin aja dengan setup-setup tertentu, yang penting tidak crash. Karena kalau gue lihat, gue perhatiin Jack Miller yang menjadi salah satu rider penggembang juga sering banget mengalami crash gitu. Kalau Fabio Quartararo kan sering banget mengalami kesialan gitu kan. Nah, kalau kesialan dalam arti kayak masalah teknis apa segala macam, sedangkan kalau si Jack Miller ini sering banget mengalami crash gitu, low side apa segala macam. Jadi berharapnya mereka bisa
konsisten dan bersabar aja sih kayak gitu. Nah, menyambung lagi nih, masih soal Yamaha, yaitu si Jack Miller sendiri. Ini udah ada isu bahwa Jack Miller akan diperpanjang kontraknya sama Yamaha minimal sampai 1 tahun ke depan menemani Toprak Razgatlioglu yang sudah resmi masuk ke Pramac Yamaha mulai tahun 2026, Drin. Nah, alasannya karena Jack Miller ini minta kepastian sama Yamaha dan juga Pramac. Gue gimana nih nasibnya buat tahun depan, karena udah ada tawaran bukan dari tim lain melainkan dari kejuaraan lain, Drin, yaitu Superbike. Karena gini, Toprak kan saat ini ada di BMW Motorrad, yang mana kursinya tersebut untuk tahun 2026 itu kosong. Saat ini kan pembalapnya adalah dia dan juga Michael van der Mark gitu. Setahu gue Michael van der Mark juga nggak diperpanjang kontraknya sama BMW deh, seingat gue ya. Dan kursi kosong itu saat ini baru diisi satu, yaitu oleh Danilo Petrucci. Danilo Petrucci pindah dari tim satelit Ducati di sana. Untuk di musim 2026 nanti dia akan mengisi kursi yang ditinggalkan Toprak Razgatlioglu, yaitu diisi sama Danilo Petrucci. Nah, Danilo Petrucci ini belum berpasangan nih. Michael van der Mark seingat gue nggak perpanjang, dan satu kursinya katanya ditawarin ke Jack Miller ini, sehingga Jack Miller butuh kepastian di awal sama Yamaha dan juga si Pramac. Jadi gimana nih, gue lanjut nggak sama kalian? Kalau nggak lanjut, gue akan pindah ke kejuaraan lain karena udah ada tawaran kayak gitu. Nah, mungkin daripada bingung apa segala macem, akhirnya ada negosiasi yang dilakukan antara pihak Jack Miller dengan Pramac Yamaha sendiri untuk bisa menambah masa kontraknya sampai dengan tahun 2026. Walaupun sebelumnya ada pertimbangan akan mengambil pembalap dari Moto2 misalnya Manuel Gonzalez kayak gitu, tapi yang Yamaha butuhkan mungkin sekarang pengalaman yang lebih tinggi gitu, karena motornya masih dalam pengembangan, sehingga kalau misalnya dikasih ke orang baru ataupun pembalap yang baru naik kelas kayaknya agak sedikit berat deh buat Yamaha ataupun Pramac sendiri, sehingga butuh pembalap yang emang senior, udah pernah pakai ini motor, udah tahu seluk-beluknya seperti apa, jadi tinggal hanya komunikasi aja dilanjutin ke depan kayak gitu. Nah, kalau misalnya Jack Miller ini nantinya resmi tanda tangan kontrak dengan Pramac Yamaha, gimana nasib Miguel Oliveira? Nah, sebenarnya Miguel Oliveira ini kontraknya sampai 2026, Drin. Tapi ternyata ada klausul yang menuliskan bahwa jatuhnya kontrak performance sama kayak yang dimiliki sama Jorge Martin di Aprilia ya. Jadi kayak ya, kurang lebih isinya begini, kalau misalnya dalam beberapa waktu di musim 2025 tidak menunjukkan performa terbaik atau bisa finish dalam 10 besar misalnya, maka akan ada pengaktifan atau aktivasi performance klausul yang bisa saja memperpendek masa kontrak yang sebelumnya sudah disepakati bersama dari 2 tahun untuk menjadi 1 tahun, sehingga sangat mungkin Jack Miller mengisi kursi di Aprilia di Pramac itu menemani Toprak Razgatlioglu untuk membalap di musim 2026 nanti. Nah, bagaimana nasib dari Miguel Oliveira nanti kalau misalnya ternyata dia diaktifasi klausulnya? Ya, kita belum tahu kursi mana yang bisa diisi sama Miguel Oliveira ini sendiri. Apakah dia akan rotasi ataupun moving ke pabrikan lain ataupun tim satelit yang lain yang ada di MotoGP, atau dia justru menerima tawaran-tawaran yang mungkin aja udah masuk kepada dia dari ajang balap lain seperti misalnya Superbike atau lainnya, atau dia mau fokus jadi dokter gigi aja kayak gitu sih, Green. Oke, ada tambahan lagi? Sudah cukup sepertinya. Oke, kalau gitu kita ke part terakhir yaitu prediksi MotoGP Catalunya di tanggal 4 sampai dengan 7 September 2025. Dan kalau misalkan kita lihat kemenangan terbanyaknya untuk MotoGP Catalunya, ini ada Valentino Rossi 7 kali, kemudian Jorge Lorenzo 5 kali, dan juga Fabio Quartararo gitu ya 2 kali. Tapi kalau misalkan kita lihat untuk 3 tahun terakhir, ini ada di 2024 ada Pecco Bagnaia, Martin, dan juga Marc Marquez. Kemudian di 2023 ada Espargaro, Viñales, dan juga Jorge Martin. Dan di tahun 2022 itu ada Fabio Quartararo, Jorge Martin, dan juga Johan Zarco. Nah, kalau prediksinya Albi seperti apa untuk di MotoGP Catalunya 2025 kali ini, meskipun menurut Marc Marquez gitu ya, Catalunya adalah salah satu sirkuit yang menjadi kelemahannya dia gitu. Nah, kalau Albi gimana pendapatnya?
Oke, Marc Marquez memang secara data dia baru 2 kali menang di Catalunya, walaupun bisa dibilang ini balapan kandang ya bagi seorang Marc Marquez yang orang Spanyol, tapi dia baru 2 kali menang di Catalunya ini, yaitu tahun 2014 dan juga 2019. Dan memang ini jadi salah satu sirkuit yang tidak difavoritkan oleh Marc Marquez karena dia minim hasil maksimal lah intinya di sini. Paling mentok dia juara 1 yaitu di tahun 2014 sama 2019 tadi, dan sisanya kayak juara 2 ataupun juara 3 terakhir. Dia podium di tahun kemarin pada saat dia masih menggunakan Ducati di tim Grace ini gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat perkembangan dan juga performanya Marc Marquez di tahun 2025 ini di atas motor Ducati GP25, gue sangat percaya dia bisa kembali meraih kemenangannya dan bisa menjadikan ini kemenangan ketiga di sirkuit Catalunya bagi seorang Marc Marquez. Nah, jadi prediksi gue untuk balapan Catalunya di tanggal berapa, Drin? Lupa 4 gue. 4 sampai dengan 7 September. 4 sampai dengan 7 September nanti, 2 minggu lagi ya. Kita libur dulu seminggu berarti minggu depan. Gue menjagokan Marc Marquez untuk bisa posisi pertama di Catalunya. Nah, alasannya itu tadi, dia lagi ada di puncak karir, dia punya target untuk juara dunia, dia pengen bikin rekor lagi untuk bisa finish 8 kali berturut-turut podium pertama sepanjang karir dia, dan dia pengen menaklukkan sirkuit ini sekali lagi. Dan ya udah, intinya alasannya itu kenapa gue pegang Marc Marquez untuk juara pertama. Nah, untuk posisi keduanya gue megang Marco Bezzecchi lagi deh, karena Marco Bezzecchi lagi bagus banget, konsisten, pengembangannya juga oke, bawa motornya rapi, hanya tinggal manajemen penggunaan ban aja, bukan manajemen pemilihan ban. Kalau pemilihan ban dia termasuk salah satu yang oke, hanya saja untuk manajemen ban dia harus pertimbangin lagi, apalagi Catalunya ini panjang sirkuitnya 5,7 kilo, straightnya itu sekitar 1045 meter, 1 kiloan. Jadi butuh ban yang bisa nge-push cukup bagus tapi juga awet, dan gue percaya akan banyak pertarungan antara dia dan juga Marc Marquez gitu. Nah, untuk posisi ketiganya, gue selalu bingung nih untuk menentukan posisi ketiga. Gue tidak memasukkan Pecco Bagnaia, tapi kalau ternyata Pecco Bagnaia bisa finish terdepan, yaitu alhamdulillah. Tapi kalau misalnya enggak, ya udah nggak apa-apa. Nah, tapi untuk posisi tiganya gue menjagokan Alex Marquez deh. Alex Marquez gue jagoin untuk bisa di posisi ketiga. Jadi posisi satunya Marc Marquez, posisi duanya Marco Bezzecchi, posisi ketiganya Alex Marquez. Semoga Alex Marquez tidak mendapatkan musibah lagi, baik itu secara regulasi kayak misalnya long lap penalti ataupun crash kayak low side. Jadi gitu, Drin. Nah, kalau dari lo prediksinya siapa aja nih, Drin? Pasti nomor 1 sama. Iya, nomor 1 pasti Marc Marquez gitu ya. Meskipun dia bilangnya ya ini sirkuit yang lemah buat dirinya, tapi ya kalau misalkan kita lihat waktu kemarin yang lemah-lemah aja dia udah bisa menaklukkan gitu ya, apalagi nanti di Catalunya. Dan ini adalah kayak home race-nya karena dia dari Spanyol gitu ya, bagi Alex Marquez dan juga Marc Marquez gitu. Nah, sebenarnya di posisi kedua dan juga ketiga gue agak bingung gitu, dan gue sih berharapnya kalau lihat di tahun 2023 itu semuanya pakai Ducati, Pecco Bagnaia gitu ya, Jorge Martin dan juga Marc Marquez. Jadi dari sini gue merasa mungkin di tempat kedua Alex Marquez gitu ya. Terus tempat ketiga gue masang Pecco Bagnaia deh. Karena gue berharap banget dengan hari ini gitu ya. Apalagi kalau katanya Pecco Bagnaia dia baru pertama kalinya lagi gitu bisa punya sensasi seperti dia membalap seperti dirinya sendiri gitu setelah ada perubahan settingan motornya. Dan gue berharap ini berlanjut gitu ya, punya hasil yang bagus lah istilahnya di Catalunya gitu. Dan kalau misalkan tadi ini Alex Marquez juga ya, jadi gue Marc Marquez, Alex Marquez, Pecco Bagnaia. Jadi kayak ke settingan awal ya, kayak template awal gitu di Marc Marquez, Alex Marquez dan juga Pecco Bagnaia gitu. Nah, ada tambahan lagi Bi sebelum kita tutup? Sudah cukup lah. Gue berharap race mendatang persaingannya semakin ketat, semakin seru, dan banyak kejutan yang menarik. Gitu aja sih. Ya, kita juga tunggu ya gimana improvement lagi dari
Marco Bezzecchi, dan juga mungkin pabrikan-pabrikan lain seperti KTM gitu ya, yang bisa istilahnya mengganggu gitu ya dari Marc Marquez. Jangan biarkan Marc Marquez sendirian nih gitu ya di depan. Iya benar-benar harus ada pertarungannya lah gitu ya. Iya betul. Nah, oke, kalau kayak gitu, terima kasih banyak buat Albi atas bincang-bincang kita dan juga sejumlah informasinya. Kemudian juga terima kasih buat sobat After Rest yang udah menyaksikan dari awal sampai dengan akhir gitu. Jangan lupa juga nanti kita akan balik lagi di podcast After Rest abis balapan Katalunya gitu ya di 7 September 2025. Jadi terima kasih banyak dan juga sampai jumpa. Terima kasih Albi. Sampai jumpa Sabrina dan juga Sobat After Rest. Terima kasih sudah menonton.